Orang-orang Soviet telah membunuh semua orang. Laut dan segala sesuatu di sekitarnya. Dulu, Laut Aral menjadi sumber kehidupan jutaan orang di Asia Tengah. Laut itu kaya kehidupan, penuh ikan, merupakan danau terbesar keempat dunia, tapi keserakahan menghancurkannya. Uni Soviet menghancurkan laut sepanjang 300 mil. Pada 1960-an, Laut Aral sangat luas, hampir seukuran Irlandia. Namun, gambar satelit National Aeronautics and Space Administration yang dirilis pada Agustus 2014 mengejutkan semua orang. Soviet ingin mengubah Asia Tengah menjadi pusat pertanian, tetapi konsekuensinya sangat buruk. Sumber kehidupan bagi jutaan orang itu mati untuk pertama kalinya dalam sejarah modern. Seluruh cekungan timur Laut Aral di Asia Tengah telah benar-benar mengering. Yang tersisa hari ini hanyalah gurun garam dan debu yang luas yang sekarang disebut Gurun Aral Kum. Dan pemanasan global atau perubahan iklim bukanlah penyebabnya. Laut raksasa ini lenyap karena satu kesalahan Uni Soviet, keserakahan yang menghancurkan segalanya. Ini akan mengungkap kesalahan Uni Soviet secara brutal, sesuatu yang tidak disukai YouTube. Kemungkinan besar, mereka tak akan promosikan video ini di algoritma, kecuali kamu memaksanya dengan klik tombol suka. Untuk tahu apa yang terjadi di laut itu, kamu harus paham lokasinya. Ini adalah peta negara-negara yang namanya berakhiran stan, seperti Kazakhstan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Stan berarti tanah dalam bahasa Persia. Negara-negara ini adalah bagian dari Asia Tengah, sebuah wilayah yang sebagian besar kering dengan 3/4 areanya tertutup oleh gurun. Di sini terletak Laut Aral. Salah satu hal pertama yang perlu kamu ketahui tentang danau ini adalah bahwa danau ini tidak mengalir ke laut. Tidak ada tempat bagi airnya untuk pergi. Jenis badan air seperti ini disebut danau endorhaik. Misalnya Laut Kaspia dan Laut Mati juga merupakan danau endorhaik. Musim panas, suhu bisa mencapai 100 derajat Fahrenheit, 38 derajat Celcius. Sementara di musim lain, angin kencang menyebabkan jutaan galon air menguap atau hilang. Laut Aral sejak akhir zaman, Pleistosen hingga 1960-an didukung oleh air dari ratusan mil jauhnya, yaitu dari pegunungan Tian Shan dan subpegunungan di perbatasan tenggara Uzbekistan, Kirgistan, dan Tajikistan yang menghasilkan lelehan salju. Dari puncak ini muncul dua sungai besar Asia Tengah, Amu Daria yang terbesar dan Sir Daria yang mengalir ke laut dari selatan dan utara. Sungai Sir Daria membawa sekitar 21 miliar ton air, sedangkan Amu Daria menambah 38 miliar ton. Mereka bersama memasok hampir 59 miliar ton air per tahun pada 1960 ditambah hujan musiman. Sebagai gambaran, ini adalah jumlah air yang sangat banyak hingga bisa mengisi hampir 22 juta kolam renang berukuran Olimpiade. Pada saat itu, ada lebih dari 1.000 pulau kecil di laut, tetapi mulai tahun 1961 jumlahnya mulai menyusut. Kapal-kapal pernah menangkap 20% pasokan ikan Uni Soviet, dan industri ini menyediakan lapangan kerja bagi puluhan ribu orang. Kini hanya sekitar 250 nelayan yang masih berjuang mencari nafkah di perairan Aral yang tercemar. Ini telah disebut sebagai salah satu bencana lingkungan terburuk di planet ini, dan pelaku sebenarnya di baliknya adalah obsesi Soviet terhadap emas putih. Setelah revolusi industri 1780-an, industri modern menekan pedesaan untuk menyediakan bahan baku, tenaga kerja, dan pasar. Dan karena industri modern berawal dari pemintalan dan penenunan kapas, para produsen di Eropa dan Amerika Utara tiba-tiba menuntut kapas mentah dalam jumlah besar. Kapas dijuluki emas putih. Saat itu, kapas menjadi tambang emas dunia yang didominasi Amerika Serikat. Kapas hampir seluruhnya berasal dari perkebunan budak di Amerika, pertama dari Hindia Barat dan Brasil, lalu kemudian dari Amerika Serikat. Saat petani kapas Amerika memasuki pasar global pada 1790-an setelah revolusi di Saint-Domingue, salah satu pulau penghasil kapas utama dunia, mereka segera jadi pemain dominan. Pada tahun 1800, 25% dari seluruh kapas yang tiba di Liverpool.
pelabuhan kapas terkemuka di dunia berasal dari Amerika Selatan. 20 tahun kemudian, angkanya naik jadi 59%. Pada 1850, 72% kapas impor Inggris berasal dari Amerika Serikat dan dominasinya berlanjut. 90% impor kapas Prancis dan 60% kapas di negara bagian Jerman berasal dari Amerika Serikat, bahkan mencapai 92%. 90% impor kapas Prancis berasal dari Amerika Serikat. 60% kapas di negara-negara bagian Jerman adalah kapas Amerika. Dan jumlah yang mencengangkan, 92% kapas yang dikirim ke Rusia berasal dari Amerika Serikat. Kapas Amerika mendominasi pasar dunia, sesuatu yang jarang terjadi pada bahan mentah lain. Amerika Serikat mendominasi pasar ini karena memiliki semua yang dibutuhkan dan kombinasi yang sangat kuat. Lahan luas yang diambil dari penduduk asli, banyak tenaga kerja budak akibat turunnya pertanian tembakau di wilayah selatan atas, serta akses mudah ke modal Eropa. Campuran mematikan ini membuat wilayah selatan Amerika menjadi kekuatan utama perdagangan kapas dunia yang mendorong industri dan ekonomi global. Ekonomi Amerika tumbuh pesat. Pada 1860, wilayah selatan Amerika Serikat memproduksi 4 juta bal kapas per tahun, memenuhi 3/4 kebutuhan kapas dunia. 60% ekspor Amerika Serikat sekitar 200 juta dolar per tahun merupakan jumlah sangat besar. Saat itu, kapas adalah kunci kekayaan dan kekuasaan. Penguasa kapas menguasai ekonomi dunia. Namun, Perang Saudara Amerika terjadi dan segalanya berubah. Perang dimulai tahun 1860, satu saat pasukan konfederasi menembaki benteng Sumner dan berakhir April 1865 dengan penyerahan konfederasi. Dalam 4 tahun terakhir, produksi kapas mengalami pukulan terburuk. Untuk menunjukkan kekuatan Raja Kapas, para pedagang kapas selatan secara spontan menolak mengirimkan kapas pada awal 1861 keputusan mandiri, bukan dari pemerintah. Namun, pada musim panas tahun 1861, Angkatan Laut Union telah memblokade setiap pelabuhan utama konfederasi, menutup lebih dari 95% ekspor. Rencana konfederasi ingin mengganggu suplai kapas Inggris agar Inggris terpaksa mendukung mereka. Karena pabrik Inggris punya cadangan kapas besar, mereka tidak langsung terdampak embargo itu. Nilai persediaan mereka malah naik. Inggris ikut campur, berarti berperang dengan Amerika Serikat, dan terputusnya pasokan makanan penting, sebab 1/4 makanan Inggris berasal dari Amerika Serikat. Kapal perang Amerika juga bisa merusak perdagangan Inggris. Saat Angkatan Laut Kerajaan sibuk mengawal kapal kapas, Inggris tetap tidak percaya pada dominasi Raja Kapas dan memilih tidak ikut campur. Konfederasi membatasi ekspor kapas agar kekuatan Eropa dan Asia terpaksa mengakui mereka karena ketergantungan pada kapas Amerika. Namun ketika rencana itu gagal karena Eropa menolak mengakui konfederasi, Serikat melancarkan blokade besar-besaran terhadap perdagangan selatan yang berlangsung hampir 4 tahun. Hal ini mengakibatkan apa yang kemudian disebut sebagai kelaparan kapas, sebuah krisis yang sebanding dengan krisis minyak Timur Tengah pada tahun 1970-an. Ini krisis bahan baku global pertama dalam sejarah kapitalisme industri, dampaknya sangat menghancurkan di Eropa dan Asia. Ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan, penderitaan sosial menyebar dengan cepat, dan kerusuhan meletus di pusat-pusat tekstil di Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Belanda, dan Rusia. Di Alsace, situasinya sangat putus asa hingga poster bertuliskan Dupont au mort yang artinya roti atau mati ditempel di dinding. Namun, kerusakan di Rusia bahkan lebih parah. Produksi domestiknya terlalu rendah, dan untuk membiayai perang di Asia Tengah, Rusia sangat bergantung pada uang dari kapas, tetapi masalah terbesar dalam pertanian kapas adalah air. Tanaman kapas membutuhkan sangat banyak air untuk panen. Karena itu, kapas biasanya ditanam di sekitar pusat oasis di berbagai negara. Menurut data dari Komite Penasihat Kapas Internasional, International Cotton Advisory Committee, 1 kilogram serat kapas cukup untuk membuat 1 kaos dan 1 celana jeans. Kapas secara global menggunakan sekitar 1.931 liter air irigasi dan rata-rata 6.000 liter air hujan. Namun, angka ini berbeda di tiap wilayah.
karena iklim kering atau panas memerlukan lebih banyak air untuk menanam kapas. Saat itu, Rusia tak terduga menemukan angsa emas untuk mengatasi krisis airnya. Pada 1865, Rusia merebut Tashkent, memulai penguasaan Asia Tengah. Langkah ini diambil untuk menghentikan ekspansi Inggris di Asia, karena saat itu Kekaisaran Inggris telah mencapai Afghanistan. Penaklukan ini justru membuka peluang tak terduga bagi Soviet. Asia Tengah memiliki lahan pertanian subur yang dialiri Sungai Amu, Daria, dan Sirdaria, menjadi tumpuan ekonomi dan penduduk selama dekade terakhir Kekaisaran Rusia. Tanah jajahan baru, Saint Petersburg di Asia Tengah, muncul sebagai sumber utama serat kapas bagi penduduk lokal maupun pasar global. Namun, peningkatan produksi kapas bukan hasil dari produktivitas petani yang lebih baik atau perbaikan lahan. Sebaliknya, orang Rusia memperluas wilayah ke daerah yang sebelumnya belum digarap, mengubah area yang sangat luas menjadi perkebunan kapas. Ekspansi agresif ini membutuhkan jumlah air irigasi yang sangat besar, sehingga menyebabkan peningkatan signifikan jumlah saluran yang mengalihkan air dari Sungai Amnu, Daria, dan Sirdaria. Pada 1870 proyek irigasi besar pertama Uzbekistan dimulai, dikenal sebagai inisiatif irigasi Hunger Steppe. Tujuannya adalah untuk mendirikan koloni pertanian kapas dan meningkatkan hasil panen di wilayah seperti Kahva, Bukhara, dan Samarkand. Sistem irigasi lama di Kahva dan Bukhara ditingkatkan, bendungan-bendungan kecil baru dibangun, dan banyak saluran irigasi dibuat. Lembah Fergana perlahan menjadi pusat kapas Turkestan Rusia, mendasari transformasi Asia Tengah sebagai salah satu wilayah penghasil kapas terbesar dunia. Di bawah kendali Rusia, Rusia akhirnya mulai menggantikan para pemimpin. Rusia mulai menanam kapas di Uzbekistan dan Turkmenistan agar tak bergantung pada impor kapas dari Amerika dan Inggris. Pada abad ke-20, era Soviet dan Perang Dunia Pertama membuat kapas jadi sumber daya penting bagi ekonomi Soviet. Kekaisaran Rusia runtuh tahun 1917, memunculkan Uni Soviet dengan rencana ambisius. Pada 1930-an, Soviet meluncurkan rencana 5 tahun untuk meningkatkan produksi industri dan menumbuhkan ekonomi demi bersaing dengan negara kapitalis. Mereka memiliki visi membangun jaringan pabrik dan penggilingan kapas di seluruh cekungan Laut Aral. Soviet melihat peluang mengindustrialisasi wilayah itu, memperluas produksi kapas, dan meraup untung besar. Mereka memulai proyek pengalihan air jauh lebih besar daripada yang pernah dibuat di era Kekaisaran Rusia. Proyek-proyek besar ini membawa wilayah baru yang sangat luas ke dalam budidaya kapas, tetapi hal itu datang dengan biaya lingkungan yang sangat besar. Jutaan galon air dari Amu Daria dan Sirdaria, dua sungai penopang Laut Aral selama berabad-abad, diam-diam dialihkan ke kanal dan waduk ini. Salah satu contoh paling ekstrim adalah Kanal Karakum. Dimulai tahun 1954 dan membentang lebih dari 850 mil, kanal ini menjadi salah satu kanal irigasi terbesar di dunia, mengambil rata-rata 3 mil kubik air per tahun dari Amu Daria. Hal ini mulai terjadi, membunuh bukan hanya danau itu, tetapi juga segala sesuatu yang selama ini didukungnya. Obsesi Soviet pada kapas sebagai tanaman ekspor menguntungkan, menyebabkan turunnya keragaman pertanian di Asia Tengah. Sebelum industrialisasi Soviet, petani Asia Tengah menerapkan pertanian beragam dengan menanam gandum, jelai, sorghum, millet, kacang, buah, sayur, dan pakan ternak. Praktik yang mandiri dan seimbang secara ekologi. Namun, dengan peralihan Uni Soviet ke monokultur kapas, keberagaman ini runtuh. Lahan luas yang dulu untuk makanan, gandum, dan tanaman tradisional diubah jadi perkebunan kapas. Pada awal 1930-an, kolektivisasi pertanian dimulai. Tahun 1935 lebih dari 80% rumah tangga petani dan peternak dipaksa bergabung ke pertanian kolektif atau milik negara. Partai Komunis bertujuan mengendalikan tenaga kerja dan kehidupan petani. Kolektivisasi bertujuan meningkatkan produksi pertanian lewat teknik modern dan intensif. Namun, Republik Asia Tengah Uni Soviet diberi target produksi kapas, gandum, dan daging yang tidak realistis. Peternak dan petani kaya yang menolak dipaksa diancam penangkapan dan pengasingan. Kolektivisasi menjadi bencana, khususnya bagi penggembala nomaden Kazakh
dengan penurunan ternak drastis yang menyebabkan 3 tahun kelaparan dan menewaskan lebih dari 1/4 populasi Kazakhstan. Menurut Sistem Informasi dan Peringatan Dini Global Food and Agriculture Organization, meski produksi beras dan gandum meningkat di Uzbekistan dan Kazakhstan, tetap jauh lebih rendah dari lahan yang dialokasikan untuk kapas. Akibatnya, negara-negara ini saat ini sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan gandum dan beras mereka. Wilayah yang dulu terkenal dengan kebun buah, anggur, dan gandum kini berubah menjadi ekonomi monokultur yang hanya bergantung pada kapas. Mempersiapkan salah satu bencana lingkungan terbesar dalam sejarah modern. Namun, hingga 1960 Laut Aral masih ada meski aliran air tahunannya berkurang. Dan jika Soviet mau, mereka bisa saja menyelamatkannya, tetapi sebaliknya mereka memilih untuk membuatnya semakin buruk. Pada tahun 1960 permukaan, Laut Aral berada di ketinggian 175 kaki atau 53 meter di atas permukaan laut dan mencakup area sekitar 26.300 mil persegi atau 68.000 kilometer persegi. Kehancuran Laut Aral mulai terjadi pada 1961. Dampak kumulatif dari upaya Uni Soviet memperluas budidaya kapas sangat jelas pada tahun itu. Tercatat di stasiun pembuangan, pemerintah Soviet telah memasang di Sungai Amudarya dan Sirdarya, tepat di dekat tempat mereka dulu bermuara ke Laut Aral. Di stasiun Amudarya di Teluk Timur, Republik Sosialis Soviet Uzbekistan, debit air tahunan ke Laut Aral turun menjadi 292 km kubik, sekitar 7 mil kubik. Lebih parah lagi, di stasiun Sirdarya di Kazalinsk, RSS Kazakh, debit air tercatat 0. Kamu dengar itu, kan? Benar-benar tidak ada air yang mencapai laut pada tahun itu. Agar memahami besarnya bencana ini, pertimbangkan hal ini. Pada 1960 Sungai Sirdarya mengalirkan 21 km kubik air ke Otal. Amudarya menyumbang 378 km kubik, totalnya menjadi 588 km kubik jika digabungkan. Aliran yang sehat menopang laut tersebut. Namun hanya dalam 1 tahun, pada tahun 1960, satu pasokan air Otal telah anjlok lebih dari 50. Kecuali satu kasus kecil di 1969, debit tahunan tak pernah menyamai tingkat 1960 dalam 3 dekade berikutnya. Tahun 1974 aliran masuk sungai turun jadi 2 mil kubik, lalu pada 1989 aliran itu habis total. Kurang dari 1 mil kubik air mencapai Laut Otal dalam 30 tahun, membuat laut itu kehilangan lebih dari 90% airnya. Kehilangan Laut Odal sangat jelas. Tetapi orang-orang Soviet hanya menutup mata demi keuntungan lebih. Mayoritas peningkatan produksi kapas ini tidak dicapai dengan mengalihkan lahan dari tanaman lain ke kapas. Orang-orang Soviet justru membuka lebih banyak lahan produksi, sehingga mengambil lebih banyak air dari Amudarya dan Sirdarya. Namun entah bagaimana, hal itu berjalan dengan sempurna bagi orang-orang Soviet, setidaknya untuk sementara waktu. Antara 1960 sampai 1985 lahan irigasi di Uzbek, Republik Sosialis Soviet produsen kapas terbesar Uni Soviet, naik 33%. Di Turkmen, Republik Sosialis Soviet yang bertetangga, peningkatannya bahkan lebih mengejutkan, 123, dan hampir seluruh lahan pertanian yang baru diirigasi sepenuhnya didedikasikan untuk kapas. Strategi ini berhasil sempurna bagi manajer Soviet di Uzbek, Republik Sosialis Soviet. Hasil serat kapas mentah melonjak dari 295 juta metrik ton pada tahun 1960 menjadi 5 dan 16 juta metrik ton pada tahun 1985 meningkat sebesar 75. Uni Soviet menjadi eksportir kapas terbesar kedua dengan hampir 70% berasal dari Uzbekistan. Antara 1950 dan 1990-an ekonomi Uni Soviet
tumbuh pesat dengan rata-rata pertumbuhan produk domestik bruto 5-6% dan surplus perdagangan kuat pada 1970-an hingga 1980-an. Uni Soviet mengekspor barang sekitar 600 miliar, lebih dari 45% dari industri barang dagangan. Orang-orang Soviet mengejar keuntungan besar, namun obsesi itu membawa konsekuensi tak terbayangkan. Kematian lambat Laut Aral. Panen kapas Soviet datang dengan biaya manusia yang sangat besar. Itu memerlukan kontribusi semua sektor masyarakat, termasuk pekerja pabrik, tentara, dan mahasiswa. Bahkan hingga tahun 1990-an, Soviet masih memiliki sangat sedikit mesin pemanen kapas, yang berarti sebagian besar hasil panen masih dipetik dengan tangan. Selalu ada kekurangan tenaga kerja saat panen, jadi mereka punya rencana kejam untuk mengatasinya. Pemerintah memaksa penduduk kota tinggal berminggu-minggu di pertanian kolektif untuk kerja berat memetik kapas. Bus akan menjemput siswa dari sekolah dan perguruan tinggi, lalu mengantar mereka ke ladang. Selama bulan-bulan ini, universitas dan kelas sekolah menengah di wilayah tersebut sering kosong. Anak-anak keluarga kaya sering menghindari kerja paksa dengan menyuap pejabat, sedangkan siswa biasa tak punya pilihan lain. Penderitaan manusia bukanlah satu-satunya tragedi, karena lingkungan juga ikut hancur. Sementara itu, pertanian milik negara menggunakan 530 pon pupuk per hektar di ladang kapas tiap tahun, sedangkan rata-rata Soviet hanya 27 pon per hektar. Mereka memakai defolian untuk menggugurkan daun kapas dan menyemprot pupuk serta pestisida secara intensif agar panen lebih mudah. Pada 1988, pers Soviet melaporkan angka mengejutkan. Setiap tahun, rata-rata 48 pon bahan kimia beracun dipakai per hektar ladang kapas. Selama puluhan tahun, air sungai bersih dari Amudarya dan Sirdarya dialihkan untuk mengairi ladang, melewati tanah yang mengandung garam, pupuk, dan pestisida beracun. Air tercemar itu kembali mengalir ke sungai yang sama, digunakan mengairi ladang, dan bahkan sebagai air minum masyarakat. Di hilir, pekerja ladang kapas langsung terpapar bahan kimia berbahaya karena aerosol pestisida dan pupuk menempel di kulit serta masuk ke paru-paru. Bahan kimia beracun masih sering digunakan berlebihan, bahkan banyak yang sudah dilarang di negara lain namun tetap dipakai diam-diam. Di pertanian Soviet, pemerintah melarang diklorodi-feniltrikloroetana pada 1970. Diklorodi-feniltrikloroetana adalah pestisida sintetis yang digunakan membunuh hama seperti nyamuk, kutu, dan serangga di Uni Soviet, serta disemprotkan di ladang kapas. Namun, para peneliti Soviet menemukan bahwa diklorodi-feniltrikloroetana berbahaya bagi kesehatan manusia, menyebabkan kerusakan hati, dan berkontribusi pada penurunan populasi burung di daerah-daerah tersebut. Namun, laporan menunjukkan bahwa meskipun sudah dilarang secara resmi, insektisida tersebut tetap digunakan secara luas di Asia Tengah. Hingga 1980-an orang Soviet bisa membiarkan kekacauan, tapi mereka memilih mengubahnya jadi neraka. Pada 2000, kematian Laut Aral mengubah geografisnya hingga tak dikenali. Lebih dari 1.000 bekas pulau di Laut Aral telah terhubung secara permanen dengan daratan utama. Ketika laut yang dulunya sangat luas terus menyusut menjadi kolam-kolam yang tersebar, laut itu menyusut begitu drastis hingga pulau Vosrosodenya berubah menjadi sebuah semenanjung. Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran serius karena pulau Vosrosodenya pernah menjadi lokasi uji coba senjata biologis rahasia Uni Soviet selama Perang Dingin. Eksperimen dilakukan di sana terhadap patogen yang sangat berbahaya seperti tularemia dan wabah pes. Pada 1908, puluhan ratusan ton bakteri antraks hidup dikubur di pulau itu. Tahun 1999, ilmuwan menemukan spora antraks hidup, memicu operasi pembersihan Amerika Serikat pada 2002 untuk dekontaminasi lokasi penguburan. Selama era Soviet, informasi ini tidak pernah dirilis hingga Uni Soviet runtuh pada 1991 saat air Laut Aral surut, dasar laut terbuka, dan menyisakan lapisan garam serta debu. Pada tahun 1997 saat berjalan melintasi dasar yang kering, para peneliti mengamati lapisan garam yang bercampur dengan kerang-kerang kecil, sisa-sisa dari ekosistem yang dulu pernah berkembang pesat. Saat itu, 80 spesies yang dulu hidup di perairan Aral telah punah.
Cekungan Aral terletak langsung di jalur angin barat di Asia Tengah. Saat lebih dari 50.000 km persegi dasar laut mengering, angin membawa awan garam dan debu beracun besar melintasi wilayah itu. Badai garam ini sering melanda Asia Tengah, bergerak ratusan mil ke timur, dan merusak tanaman di lembah Furgana, pusat produksi kapas Soviet. Lebih parahnya, debu itu mengandung logam berat, sisa pestisida, dan bahan kimia beracun lain. Yang pernah mengalami badai itu menggambarkan rasanya seperti terbakar. Udara asin membakar sinus, paru-paru, dan mata, menimbulkan rasa sakit parah serta masalah kesehatan jangka panjang. Moynak adalah salah satu kota terbesar di Laut Aral tahun 1960-an yang paling parah terdampak. Saat masa jayanya, Moynak berpenduduk hampir 30.000 dan menjadi kota pelabuhan ramai. Kota ini menjadi pusat utama kapal penangkap ikan, memiliki banyak pabrik pengolahan, fasilitas penyimpanan dingin, dan industri pendukung, mendukung industri perikanan yang berkembang pesat. Selama puluhan tahun, ekonomi Moynak bergantung pada perikanan laut. Namun, saat Laut Aral menghilang, stok ikan habis dan ribuan orang kehilangan mata pencaharian. Saat ini, populasi Mujanak telah menurun lebih dari setengahnya, dengan hanya sekitar 13.500 penduduk resmi yang tersisa. Kota itu kini berjarak 150 km atau 93 mil dari perairan Laut Aral terdekat. Jarak yang mengejutkan untuk kota pesisir utama yang dulunya pernah berjaya pada era Soviet. Saat laut surut, pihak berwenang tetap berusaha menjaga ilusi industri perikanan yang berjalan. Ikan dari Samudra Pasifik hampir 4.000 mil jauhnya diangkut dengan kereta berpendingin ke Munich untuk diproses dan dikalengkan di pabrik lokal. Praktik aneh ini menjadikan ikan kalengan Munich salah satu termahal di dunia akibat biaya transportasi tinggi. Setelah Uni Soviet runtuh tahun 1990, satu sistem absurd ini pun berakhir. Pabrik pengalengan ikan ditutup, membuat sebagian besar penduduk setempat kehilangan pekerjaan dan menjerumuskan Munich ke dalam kehancuran ekonomi. Munich kini bertahan dari panen garam dasar laut dan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Kelompok kecil pengunjung asing datang untuk menyaksikan kuburan kapal yang menyeramkan, sisa-sisa kapal penangkap ikan yang berkarat dan kini terdampar di padang pasir. Pengingat jelas atas yang hilang, namun harapan kebangkitan laut RL tetap ada. Mereka bilang, jika bisa diselamatkan, lakukanlah. Ini soal mata pencaharian rakyat. Mungkin itu saja. Apa yang bisa kita berikan? Ini soal cucu yang akan melihatnya. Pada 2005 didanai Bank Dunia, Kazakhstan membangun bendungan Ko-Aral, tanggul 8 mil untuk menahan aliran besar dari Laut Aral Utara ke selatan. Ide ini kontroversial karena meski bertujuan melindungi utara, justru mempercepat pengeringan Laut Aral bagian selatan. Untuk Laut Aral Utara, rencana ini berhasil setelah bendungan Ko-Aral dibangun, sehingga Laut Aral Utara mulai pulih dan mendekati 20 km dari kota Aralsk. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, ada harapan meski tidak semua kabar baik. Bendungan Ko-Aral berhasil, namun pemulihan penuh laut masih butuh pengembangan lebih lanjut. Tahap kedua proyek ini masih berjalan, bertujuan memperluas permukaan air Laut Aral Utara hingga 3.913 km persegi dan volumenya menjadi 34 km kubik. Dalam 4 atau 5 tahun ke depan, ada tanda mengkhawatirkan bahwa permukaan air di Laut Aral Utara mungkin mulai turun lagi dan kadar garamnya meningkat. Kebangkitan ini masih jauh dari terjamin karena laut sangat bergantung pada aliran air yang konstan dari Sungai Surdaria. Namun aliran tersebut tetap lemah dan tidak stabil. Negara sekitar Laut Aral masih sangat bergantung pada produksi kapas. Mereka memerlukan banyak air untuk pertanian dan kebutuhan domestik. Akibatnya, distribusi air menjadi isu politik sensitif di wilayah itu, kecuali Kazakhstan yang sangat berminat menghidupkan kembali RLC Utara. Negara-negara seperti Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, dan Tajikistan lebih fokus pada irigasi mereka sehingga pemulihan RLC bukan prioritas utama. Bagi banyak orang, kurangnya aksi kolektif paling berdampak pada Uzbekistan.
Sekitar 2 juta dari 35 juta penduduk Uzbekistan masih langsung panen kapas. Ketergantungan pada kapas sebagai sumber pendapatan dan stabilitas ekonomi jadi alasan utamanya. Uzbekistan belum pernah menangani penurunan RLC secara mendesak. Namun kini, bahkan aliran Amu Daria sendiri terancam. Pada akhir tahun 2023, Presiden Uzbekistan mengungkapkan kekhawatiran serius atas pembangunan kanal oleh Taliban di Afghanistan di Sungai Amu Daria. Proyek besar ini diperkirakan akan mengalihkan hampir 20% air sungai, sumber utama kehidupan bagi RLC Selatan. Pengalian ini bisa memperparah kekurangan air di Uzbekistan dan negara hilir lain. Yang membuat situasinya semakin mengkhawatirkan adalah, menurut para ilmuwan yang mempelajari penurunan RLC, produksi kapas saja bukanlah satu-satunya penyebab bencana tersebut. Faktor yang sangat berpengaruh adalah penguapan. Kenaikan suhu regional membuat Asia Tengah mengalami peningkatan suhu tajam sejak 1980-an dengan pemanasan sering melebihi 0,3 derajat Celcius per dekade. Lebih cepat dari rata-rata global, antara 1979-2019, berbagai data menunjukkan laju pemanasan sekitar 0,36 derajat Celcius per dekade. Negara paling terdampak adalah Uzbekistan, Turkmenistan, dan Kazakhstan Barat Daya, di mana sungai Amu Daria, Sierra, dan Daria mengalir. Kanal, waduk, dan bendungan di wilayah ini kehilangan banyak air sebelum mencapai lahan pertanian. Dengan pemanasan global yang semakin cepat, para ahli memperingatkan bahwa proses penguapan ini akan semakin cepat dalam beberapa tahun mendatang, mengancam seluruh keamanan air Asia Tengah.